warahmatullahi wabarakatuh. Uh, I will to introduce myself. My name is Muhammad Kezal Farizi. I am from grade 11, majoring heavy equipment engineering. Akan menjelaskan tentang sejarah alat berat dan perkembangan di dunia konstruksi. Alat berat memiliki peran yang sangat krusial tidak hanya di dunia konstruksi, namun juga di industri lain seperti pertambangan, pertanian, dan sebagainya. Namun tentang sejarah alat berat, kapan alat berat pertama kali ditemukan? Dari peradaban sederhana hingga revolusi industri, konsep alat berat dapat ditelusuri kembali ke peradaban kuno di mana terjadi kemajuan signifikan dalam bidang konstruksi dan pertanian. Pada zaman ini, masyarakat di Mesir, Yunani, dan Romawi kuno telah menemukan beberapa konsep mesin sederhana seperti tuas, katrol, dan bidang miring yang digunakan untuk membangun struktur monumental serta memfasilitasi kegiatan pertanian dalam skala besar. Untuk mengetahui lebih dalam terkait sejarah penemuan alat berat serta perkembangannya dari peralatan sederhana hingga revolusi industri, konsep alat berat dapat ditelusuri kembali ke peradaban kuno, di mana terjadi kemajuan signifikan dalam bidang konstruksi di pertanian. Pada zaman ini, masyarakat di Mesir, Yunani, dan Romawi kuno telah menemukan beberapa konsep mesin sederhana seperti tuas, katrol, dan bidang miring yang digunakan untuk membangun struktur monumental serta memfasilitasi kegiatan pertanian dalam skala besar. Di piramida di Mesir misalnya merupakan salah satu keajaiban konstruksi kuno yang dibuat dengan memanfaatkan konsep tersebut sehingga pekerja dapat memindahkan batu-batu besar dengan efisien. Sementara itu, bangsa Romawi kuno juga telah menggunakan alat sederhana seperti roda air dan derek yang terbuat dari kayu sejak abad ke-15. Jadi begitu sejarah tentang alat berat Alat berat itu terinovasi dari zaman pada Romawi kuno di Mesir yang inovasinya dari katrol, bidang miring, dan lain-lain. Sekian dari saya. Dan ini dalam bentuk diagram batang dan diagram lingkaran tentang pembelian alat berat di PT United Tractor. Di sini ada struktur organisasi Departemen Servis di PT United Tractor TBK cabang Jakarta. Servis Departemen Head, yaitu memimpin dan mengelola seluruh kegiatan departemen agar berjalan efisien dan menguntungkan. Yang kedua ada Quality Assurance, yaitu bertanggung jawab untuk memastikan kualitas layanan dan pekerjaan. Yang ketiga ada Supervisor, yaitu mengawasi operasional di area tertentu seperti workshop, Cilegon Business, dan Technical Consultant. Dan ada mekanik yang meliputi beberapa mekanik, yaitu seperti
semen mekanik, dan mekanik yang bekerja di lapangan atau disebut juga field mekanik. Di sini ada layout di workshop UT cabang Jakarta, yaitu terdiri dari B1, B2, B3, B4, B5 dan seterusnya, dan ada ruang fabrikasi, tools room, dan lain-lain. Aleva RRIZT. Berikut contoh lengkap dan realistis tentang bagaimana konsep statistika bivariat, regresi, serta peluang dapat diterapkan pada konteks PT United Tractors, UT. Contoh ini bisa digunakan untuk pembelajaran, studi kasus, atau tugas. Buku biru studi kasus lengkap, PT United Tractors. 1. Asosiasi dua variabel kategorikal. Contoh kasus. PT United Tractors ingin mengetahui apakah jenis alat berat yang dibeli pelanggan berasosiasi dengan sektor industri tempat pelanggan bekerja. Data contoh. Sektor industri ekskavator bulldozer dump truck. Pertambangan 30-25-50. Konstruksi 40-10-15. Kehutanan 10-58. Analisis. Pelanggan sektor pertambangan paling banyak membeli dump truck. Pelanggan sektor konstruksi dominan membeli ekskavator. Terdapat asosiasi antara jenis alat berat dan sektor industri, tidak merata. Kesimpulan, variabel kategorikal jenis alat berat dan sektor industri menunjukkan pola ketergantungan. Mei 12 pukul 3.49 PM, Muhammad Keza Aleva RRIZT, Asosiasi dua variabel kategorikal. Contoh kasus. PT United Tractors ingin mengetahui apakah jenis alat berat yang dibeli pelanggan berasosiasi dengan sektor industri tempat pelanggan bekerja. Data contoh. Sektor industri ekskavator bulldozer dump truck. Pertambangan 30-25-50. Konstruksi 40-10-15. Kehutanan 10-58. Analisis. Pelanggan sektor pertambangan paling banyak membeli dump truck. Pelanggan sektor konstruksi dominan membeli ekskavator. Terdapat asosiasi antara jenis alat berat dan sektor industri, tidak merata. Kesimpulan, variabel kategorikal jenis alat berat dan sektor industri menunjukkan pola ketergantungan.